interpreter. Bagaimana kita bisa melakukan dalam pikiran kita untuk memberi makna terhadap peristiwa, terhadap seseorang, terhadap apapun saja yang kita lihat. Karena sifat dari pikiran kita selalu begitu, di mana pikiran kita akan memberi makna dari setiap proses-proses yang kita lalui, utamanya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita terima dari obrolan, dari diskusi dengan siapapun. Apapun saja pengalaman manusia pada akhirnya akan dimaknai oleh manusianya itu sendiri. Proses memaknai ini tidak sesulit yang dibayangkan, karena bisa jadi memang setiap saat kita melakukannya, bagaimana kita menyimpulkan suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu pengalaman, yang mana kesimpulan tersebut, interpretasi tersebut pada akhirnya menjadi memori-memori yang kita simpan di dalam diri kita, di dalam pikiran bawah sadar kita. Dari sini kita bisa melihat betapa penting proses menginterpretasikan itu sendiri. Kenapa begitu? Karena pada saat kita memberi interpretasi, itu sama saja kita sedang mengisi pikiran bawah sadar kita. Pada saat kita melakukan interpretasi tersebut menjadi penting, karena baik buruknya diri kita, positif negatifnya diri kita, itu sangat bergantung dari proses kita menginterpretasikan keadaan kita. Sangat bergantung dari proses kita menginterpretasikan pengalaman kita. Sehingga perlu waspada juga di sini, karena terkadang proses menginterpretasikan ini terkadang tidak disadari oleh diri kita sendiri. Tanpa sadar kita menyimpulkan, tanpa sadar kita memberi anggapan-anggapan, tanpa sadar kita memberi nilai pada sesuatu peristiwa, seseorang, yang pada akhirnya itu menjadi bagian dari diri kita, bagian dari pikiran bawah sadar kita. Kalau sudah menjadi bagian dari diri kita, maka itu sangat menentukan juga akhirnya bagaimana hidup kita, bagaimana keadaan kita. Itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana otak kita di dalam, atau pikiran kita di dalam menginterpretasikan pengalaman kita. Dari sini perlu kita sadari terlebih dahulu saat pikiran kita memberi makna terhadap sesuatu atau peristiwa. Kita sadari dulu prosesnya, di mana kita menyimpulkan sesuatu. Saat kita menginterpretasikan, di situ akan lebih baik jika kita sadari prosesnya. Karena saat kita sadar sedang memberi makna dari suatu peristiwa atau pengalaman, maka di situ kita akan punya kesadaran juga untuk mengambil yang baik, mengambil yang positif, mengambil yang memang betul-betul bermakna bagi diri kita. Misalkan saat kita sedang sakit, apa makna dari sakit itu sendiri? Ada yang bilang sedang menggugurkan dosa-dosa, ada yang bilang sedang menetralisir tubuh, ada yang bilang sedang ada proses mau lebih baik, mau lebih pintar, mau lebih dewasa, dan seterusnya. Ada pertumbuhan-pertumbuhan yang ditandai dengan sakit terlebih dahulu. Pilihan-pilihan dari makna tersebut sepenuhnya tergantung diri kita, mau mengambil sisi positif atau sisi negatifnya. Karena ada yang mengambil makna dari sakit adalah hukuman, ada yang mengambil makna dari sakit adalah proses persiapan untuk diri yang lebih baik ke depan. Ya terserah diri kita. Justru di situ PR bagi pikiran kita dalam memberi makna apa yang akan kita ambil. Di situ fungsi dari interpreter dari pikiran kita, bagaimana kita memilih dan mengambil makna dari suatu keadaan. Penting di sini kiranya kita memang menyadari prosesnya. Selain itu ya butuh latihan juga untuk memaknai setiap pengalaman hidup kita. Karena yang bahaya adalah saat kita tanpa menyadari kita memberi makna buruk terhadap peristiwa atau pengalaman kita sendiri. Dari peristiwa yang kita alami, yang masuk di dalam diri kita, diawali dari interpretasi kita terhadap pengalaman itu sendiri. Boleh saja pengalaman kita ini bersifat positif atau bahkan negatif, tapi jangan sampai apa yang kita interpretasikan dari pengalaman tersebut sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Kenapa begitu? Karena nanti akan sangat berimbas bagi diri kita sendiri, baik saat ini maupun yang akan datang. Sehingga kita
perlu memastikan bahwa makna yang kita ambil itu betul-betul makna yang baik. Pada saat pikiran kita memaknai, pada saat pikiran kita menginterpretasikan, itu kita pastikan bahwa hanya hal-hal yang baik yang boleh masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Hanya hal-hal yang baik yang boleh masuk ke dalam diri kita. Sehingga sebagai interpreter, sebagai pikiran yang ditugasi untuk memaknai, satu, kita sadari betul, dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memilih makna-makna yang itu memang baik, memang bagus buat diri kita.